Jakarta bukan sekedar kota. Jakarta adalah tempat tinggal manusia Indonesia. Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami. Sebelum dialog kita mulai, kita simak terlebih dahulu informasi terkait Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang akan disampaikan dengan saya, Carlos Michael. Silakan, Carlos. Iya, Valerina, ini seperti di lagu-lagu cinta begitu, tak disangka, tak diduga, kemudian di hari-hari terakhir, bahkan di menit-menit terakhir seperti yang katakan Pak Hidayat Nur Wahid tadi, bahwa akhirnya pasangan Sandiaga Uno dan Anies Baswedan, semulanya hanya Sandiaga Uno, lalu kemudian muncul nama Anies Baswedan, kemudian seperti apa menakar peluang dua orang ini untuk bertarung di Pilkada DKI Jakarta. Kita lihat rekam jejak Anies Baswedan. Sebagai sarjana ekonomi Universitas Gadjah Mada, ia memperoleh gelar Master dari School of Public Policy di Universitas Maryland, gelar Doktor Ilmu Politik dari Northern Illinois University. Kita kemudian tahu bahwa dalam karirnya terakhir sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Kerja Jokowi JK, dan juga sangat dikenal sebagai pendiri gerakan Indonesia Mengajar, dan terakhir adalah anggota Tim 9 KPK. Lalu kemudian kita lihat bahwa dia pernah menjadi moderator acara debat calon presiden, dan juga banyak dikenal orang sebagai Rektor Universitas Paramadina yang waktu itu dikatakan sebagai rektor termuda di Indonesia. Lalu kita lihat bahwa karirnya yang sangat panjang juga diabdikannya untuk alma maternya di Universitas Gadjah Mada. Lalu selanjutnya tentang Anies Baswedan, memiliki banyak penghargaan. Terakhir 2013 mendapatkan The Golden Award, ini untuk gerakan Indonesia Mengajar yang didirikannya. Lalu kemudian terkait ini juga mendapatkan banyak penghargaan. Tahun 2010 ia mendapat 20 tokoh pembawa perubahan dunia majalah Foresight Jepang. Lalu masih terkait rekam jejak Anies Rashid Baswedan, ia juga mendapatkan penghargaan. Terakhir 2010 Passion Education Award, The Association of Social and Economic Solidarity with Pacific Countries. Dan juga setelah kemudian melihat rekam jejak ini, kita akan lihat bagaimana rekam jejak calon wakil gubernurnya. Ini ada Sandiaga Salahuddin Uno, adalah sarjana bisnis administrasi The Wichita State University, Kansas, Amerika Serikat, dan meraih gelar Master of Business Administration dari The George Washington University, Amerika Serikat. Tentang Sandiaga Uno, kita mengenalnya sebagai pemilik PT Saratoga Investama Sedaya yang didirikan dan dimilikannya hingga sekarang. Dan juga terkait karirnya dan juga penghargaan ini, dia adalah 150 orang terkaya versi Globe Asia tahun 2009 dan merupakan orang terkaya ke-63 di Indonesia versi Globe Asia. Dan juga kita lihat program Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Pada saat jika kemudian mereka terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, mereka ingin berbuat sesuatu untuk Jakarta, dan ini dijabarkan melalui program kerja pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, menciptakan ketersediaan lapangan kerja, pengendalian harga bahan pokok, dan ketersediaan air bersih. Dan terkait poin keempat, kita tahu bahwa jauh-jauh hari sebelum Anies Baswedan muncul namanya, Sandi Uno sudah kemudian masuk keluar pasar tradisional di Jakarta untuk mengecek kebutuhan pokok warga Jakarta. Lalu kita lihat keunggulan-keunggulan dua orang ini menurut berbagai pihak. Mereka dinilai sebagai pribadi yang memiliki integritas, berkarakter dan komunikatif, berhasil di bidangnya masing-masing, dan juga didukung kader dan massa yang militan. Kita tahu Partai Gerindra dan PKS katanya memiliki massa yang militan di DKI Jakarta. Lalu seperti apa elektabilitas kedua calon ini? Tetap masih berada di bawah Ahok Jarot yang menempati 10,5%. Anies Sandi sendiri masih memperoleh 5,6%. Ini berdasarkan survei Poltreking Indonesia pada 3 September 2016. Dan pertarungan masih 5 bulan lagi akan berlangsung. Kita berharap bahwa kemudian apa yang diharapkan oleh warga Jakarta dengan terpilihnya gubernur dan wakil gubernur yang bekerja nyata untuk Jakarta dapat benar-benar terpilih, tentu dengan penilaian warga Jakarta sendiri. Kembali ke Valerina Daniel. Baik, terima kasih Carlos Michael atas informasi yang Anda sampaikan. Dan pemirsa, kita lanjutkan dialog kita. Pak Hidayat, kalau kita lihat ini komposisi antara pendidik dan pengusaha.
itu sudah dipikirkan nanti bagaimana kemudian bisa meraih peluang dalam Pilgub ini? Ya, tentu sudah kami pikirkan ya, karena beliau berdua sebenarnya bukan sekedar pendidik dan pengusaha. Kalau kita bicara tentang gubernur dan wakil gubernur, maka itu artinya diperlukan. Kadang-kadang orang mengatakan Pak Ahok sudah punya pengalaman, ini belum punya pengalaman. Loh, nanti dulu, Pak Anies sudah punya pengalaman yang panjang dalam konteks sebagai seorang eksekutif, bahkan beliau seorang menteri. Dan menteri itu bukan menteri yang tidak berkualitas, beliau adalah satu dari 3 menteri pada era Pak Jokowi yang berprestasi. Dan salah satu prestasi beliau yang monumental adalah dihilangkannya masa orientasi siswa. Pada dulu setiap tahun ajaran baru udah duduk saja nih orang tua, ya anak-anak juga kemudian dipakai pakaian yang aneh birajaib, tawuran pula. Alhamdulillah pada periode Pak Anies itu dilarang total dan bahkan kemudian tawuran pun juga menjadi amat sangat minimal. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Pak Anies belum punya pengalaman birokrasi, beliau sudah punya pengalaman birokrasi dan sukses. Kartu Indonesia Pintar salah satu yang kemudian sangat fenomenal juga. Beliau karenanya bukan sekedar pengajar, beliau seorang birokrat yang juga handal. Keandalannya juga dibuktikan bagaimana beliau dipercaya kalau orang mengatakan ini terkait dengan bagaimana melawan mafia korupsi. Nah, beliau orang yang dipercaya dalam konteks KPK bahkan untuk menjadi panitia 9 untuk kemudian mengurusi terkait dengan kasus Bibit Chandra pada waktu itu. Dan kemudian pun juga beliau ketika menjadi rektor itu juga bentuk lain daripada birokrasi. Beliau mengeterapkan satu kurikulum tentang anti korupsi. Sekolah anti korupsi di Universitas Madinah itu menjadi rujukan di mana-mana. Itu ada satu prestasi yang juga amat sangat baik. Jadi itu dari sisi bahwa beliau seorang pengajar, tapi sekaligus beliau adalah seorang birokrat yang juga handal, berpengalaman dan sukses dalam bidangnya. Memang kalau Pak Sandi, sesungguhnya beliau juga berpengalaman dalam beragam organisasi. Beliau sekarang adalah Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional. Dia ngerti betul tentang, sekalian beliau seorang pebisnis pada level atas, beliau juga ternyata turun ke bawah, down to earth, sampai kepada tingkat pasar tradisional. Dan beliau karenanya, nggak aneh kalau beliau ngerti betul kondisi pasar kayak apa, dan karenanya bagaimana harus mengatasi. Itu bentuk daripada kemampuan juga untuk melakukan manajemen terkait dengan masalah eksekusi, terkait kebijakan ekonomi. Jadi mereka bukan sekedar pebisnis, mereka bukan sekedar pengajar, tapi mereka juga para eksekutor yang handal, yang punya pengalaman yang panjang untuk mengatasi masalah-masalah yang akan bisa mereka hadapi. Oke, Pak, kalau kita lihat bagaimana ini kalau dari sisi pengamat melihatnya, apakah memang mereka kiranya akan mampu menyelesaikan permasalahan di dapil Jakarta? Ya, tentu ini menjadi hak publik ya, publik Jakarta untuk menilainya pada saat pilkada nanti. Tapi yang jelas memang kedua tokoh ini, Pak Anies dan Pak Sandi, memiliki rekam jejak yang cukup baik lah. Hanya saja mungkin yang dibutuhkan itu adalah apa yang dijanjikan untuk kehidupan penduduk Jakarta yang lebih baik ke depan. Sebab kalau visi misinya kelibat umum, tentu semua pihak bisa mengatakan hal yang sama. Nah, yang kita butuhkan sebetulnya adalah langkah-langkah kebijakan apa yang ditawarkan oleh pasangan ini untuk katakanlah mengatasi kemacetan, untuk mengatasi banjir, untuk mengatasi dilema transportasi publik, segala macam masalah, keamanan, kenyamanan, apa yang bisa dijanjikan. Nah, itu yang ditunggu publik sebetulnya. Sebab bagaimanapun untuk petahana itu kan sudah dilakukan. Jadi dan pesaingnya bukti, itu ya? belum punya bukti akan melakukan sesuatu yang lebih signifikan atau sama saja. Nah, itu mestinya di awal mulai dikemukakan selain yang sifatnya umum tadi. Sebab bagaimanapun misalnya saja dalam soal mengatasi kemacetan, apakah pasangan calon Anies Sandi masih melanjutkan kebijakan busway Transjakarta misal, atau itu akan dihentikan, atau ada pilihan yang lain. Jadi harus ada program-program yang konkret yang yang berbeda ya, betul, terobosan dibandingkan dengan petahana. Nah, apakah ini juga sudah dirancang dari jauh-jauh hari seperti sekarang ini? Ya, secara prinsip kami tidak hadir untuk asal bidah. Beragam hal yang baik, kita berkomitmen untuk itu dilanjutkan, bahkan ditingkatkan. Jadi kan kadang-kadang banyak warga ditakut-takutin, awas loh kalau kami diganti nanti beragam bantuan itu akan berhenti itu. Kita tegaskan bahwa yang baik dari Pak Ahok akan dilanjutkan, bahkan ditingkatkan. Ya, terkait dengan masalah, saya setuju dengan Prof. Samsudin Haris bahwa memang ada beragam hal yang real menjadi permasalahan warga Jakarta sehari-hari. Banjir, macet, kemudian masalah pengangguran, masalah keamanan, narkoba dan lain sebagainya itu memang harus secara khusus dimention,
bahkan ada direction yang harus amat sangat konkret, bahkan lebih detail. Dan saya setuju itu dan saya kira itu akan menjadi perhatian kami. Tapi sekarang kan bahkan belum jadi calon pun kan belum gitu ya. Jadi Kan baru belum boleh didaftarkan, dibocorkan masih dulu ya kira-kira ya masih proses pasti akan diberikan. Tapi jelas itu menjadi concern kami. Oke, baik. Kita masih akan berbincangkan mengenai menakar peluang dari Anies Sandi ini setelah jeda berikut. Pemirsa, kami harap tetap bersama kami.